Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Suster, frater, ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Requiem untuk Ibu Eyang Putri tercinta, Ibu Christina Sukatmi. Sebelum misa dimulai, saya akan membacakan biodata Ibu Christina Sukatmi. Lahir di Pacitan, Jawa Timur, tanggal 10 Desember 1947. Wafat 24 Agustus 2022 pukul 10.05 setelah menerima sakramen perminyakan oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Ibu Christina Sukatmi sebelum berpulang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Caritas Palembang sejak 22 Agustus 2022 karena sakit hingga wafat. Riwayat keluarga: menikah dengan Bapak Syahirin pada tahun 1967. Ibu Christina Sukatmi memiliki 4 orang anak. 1. Lucia Sri Haryati, karyawati SMA Saverius I Palembang, menikah dengan Antonius Jumadi. 2. Benardinus Dwi Haryoto, guru SMA Saverius III Palembang. 3. Tri Hartuti, menikah dengan M. Haryanto. 4. Sevi Putranto, menikah dengan Yeni Narti. Dan 8 orang cucu. 1. Valentino Dimas Arga yang telah menikah dengan Iren Yuniantari. 2. Albertus Dimas Ananta. 3. Arsita Sari. 4. Adi Prasetyo. 5. Satrio Wahyu Dewantara. 6. Muhammad Alif Pratama. 7. Saskia Putri Syahiran. 8. Siva Atiran Febrianti. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Edi Prasetyo SCY. Sekarang marilah kita persiapkan hati untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam misa Requiem ini dengan menyanyikan lagu pembuka Kini Saudara Kita dari Mada Bakti nomor 79. Umat mohon berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara khusus keluarga yang sedang berduka, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk berdoa bagi saudari kita yang saat ini terbaring di hadapan kita. Ibu siapa namanya? Kristina Sukatmi. Kita percaya bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Maka kita percayakan saudari kita ini kepada Allah. Semoga Allah sendiri yang menganugerahkan belas kasih, pengampunan, serta kebahagiaan abadi di surga. Dan semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak. Kita persiapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuatan Bapa dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, Bu Kristina Sukatmi, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Di dalam Kristus, kalian telah melihat kaya dalam segala hal. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus,
yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun, yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dan segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkannya di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan sesuatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian kepada persekutuan dengan putranya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang akan agung diagungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan ku nyanyikan. Kekuatan karya-karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak ku ceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasyurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu.
bersiaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudariku terkasih, kemarin pagi ketika kami sedang sarapan, Ibu Dwi menelpon frater dan kemudian disampaikan kepada Romo Yosef. Dan beliau meminta supaya salah satu dari kami berkenan untuk memberikan sakramen perminyakan untuk Ibu Kristina Supatmi ini di rumah sakit. Dan Romo Yosef menyanggupinya dan berangkat ke rumah sakit. Di sana kemudian Romo Yosef memimpin doa ibadat pemberkatan sakramen minyak suci dan dilanjutkan dengan absolusi umum untuk ibu kita ini. Tidak lama ketika Romo Yosef turun sampai di parkiran, diberi kabar bahwa ibu kita tercinta ini kembali kepada Bapa di surga. Dari peristiwa ini saya merenungkan ada sesuatu yang istimewa, bahwa secara manusiawi tentu ada kesedihan ditinggalkan orang yang begitu mencintai kita atau yang mencintai atau yang kita cintai. Orang yang selama ini tinggal hidup bersama kita dan harus mengalami sesuatu yang berbeda, yaitu kehilangan secara fisik. Tetapi dari peristiwa kemarin kita juga semakin dikuatkan bahwa ibu kita ini mempunyai bekal yang luar biasa untuk dibawanya kembali kepada Bapa.
Karena seperti yang diingatkan tadi di dalam bacaan pertama, sangat menarik. Kalau kita merenungkan, di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal. Ketika kita berpulang, tidak ada yang kita bawa, harta, nama baik, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi tadi oleh Santo Petrus diingatkan, di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya di dalam segala hal. Itulah bekal yang utama. Ibu Christina Supatmi ketika dibaptis, dia ditandai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diangkat sebagai anak kesayangan Allah sendiri. Dan sepanjang hidupnya, meskipun sebagai manusia pasti jatuh di dalam kelemahan dan dosa, tetapi keinginannya untuk terus setia mengikuti Kristus hingga akhir, itulah yang menjadi istimewa. Peristiwa kesetiaan iman yang kita rayakan pada hari ini, di mana Allah lebih dahulu setia mendampingi kita dan mengundang kita untuk setia sampai akhir, ditunjukkan oleh Ibu Christina Supatmi ini. Dan di dalam Kristuslah saya yakin dia mempunyai kekayaan yang cukup untuk sampai kepada Bapa. Dalam Injil, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku, ia sampai kepada Bapa. Dan di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal." Maka sebagai orang yang beriman kepada Kristus, inilah kesaksian hidup yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Christina Supatmi. Setia kepada Kristus hingga akhir. Meski dalam perjalanan hidup ada pergumulan, jatuh bangun, ada kesalahan, dosa, tetapi juga ada rahmat Allah yang bekerja di sana. Dan dari peristiwa ini, kita boleh belajar dari Ibu Christina Supatmi. Pengabdiannya yang luar biasa untuk gereja lewat dunia pendidikan menjadi teladan bagi kita juga untuk setia mengikuti Kristus dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Maka pada hari ini kita berduka tentu saja, terutama keluarga. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Allah melihat tugas dari Ibu Christina Supatmi dianggap cukup oleh Tuhan, dan kini Tuhan memanggilnya kembali untuk bersamanya dalam kebahagiaan abadi di surga. Dan kelak kita juga berharap boleh belajar dari kesetiaan iman Ibu Supatmi ini, meski jatuh, meski kita juga berdosa, tetapi kesetiaan dalam Kristus itulah menjadi kunci kita untuk mengalami sukacita bersama Allah di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, kita akan melanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudari kita Ibu Christina Supatmi. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita antar saudari kita Ibu Christina Supatmi kepada Bapa. Kita berdoa agar diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasih serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu Christina Supatmi telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini, Christina Supatmi ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman." Menyadari akan kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi saudari kita, Ibu Christina Sukatmi yang telah menghadap Bapa di surga, ia telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, dan digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Kami mohon. Saudari kita Christina Sukatmi telah menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia diperkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon. Bagi keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan ini, berkat iman dan pengharapan akan kasih dan kebaikan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami mohon. Bagi semua orang yang sudah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga Allah menganugerahkan pengampunan dosa kepada mereka semua, dan mereka pun boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi di surga berkat belas kasih dan kerahiman Allah. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kesaksian iman saudari kita Christina Sukatmi meneguhkan iman kita, dan kita pun melanjutkan kesaksiannya akan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan gembira. Kami mohon. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan pribadi kita. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudari kami Bu Christina Sukatmi, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami dan karuniakanlah keselamatan bagi kami semua, demi Kristus pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan saudari kami Christina Sukatmi.
Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah yang agung, penuhlah langit dan bumi dengan jaya-Mu. Hosana sembah sujud, terberilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana sembah sujud. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Kristina Sukatmi yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Engkau datang pada saya, tapi bersabarlah saja.
Saudara-saudari terkasih, mari kita doakan 3 kali Salam Maria, supaya Bunda Maria sendiri menemani perjalanan Ibu Christina Sukatmi menuju Yesus putranya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan pesiaran kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi saudari kami, Ibu Christina Sukatmi, yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali nanti dalam kemuliaan abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para romo, para suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kami masih mohon sedikit waktunya untuk menyampaikan ungkapan kasih dari keluarga. Dan ungkapan kasih ini akan disampaikan oleh keluarga besar dan diwakilkan oleh Mas Dwi Haryoto. Kepada Mas Dwi, saya persilakan. Para romo, frater, suster, ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, selamat siang. Sebelum saya menyampaikan beberapa kata, pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih. Yang pertama untuk Romo Edi dan Romo Surawan yang telah berkenan memimpin misa requiem siang ini untuk ibu kami. Terima kasih Romo. Kemudian juga kepada frater yang dari semalam melayani kami di rumah dengan luar biasa. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih kepada Romo Yosep Sutrisno Amirullah SCY yang kemarin sudah memberikan pelayanan minyak suci bagi ibu kami di Rumah Sakit Caritas hingga beliau berpulang. Kami juga berterima kasih kepada Romo Yosep selaku Romo Paroki yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan misa requiem di gereja ini. Sekali lagi Romo Yosep, walaupun mungkin tidak ada di sini, saya mengucapkan terima kasih Romo Yosep. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Xaverius Palembang atas perhatiannya dan dukungannya untuk keluarga kami. Kemudian untuk DPP San Prades, dari semua teman-teman yang sudah bekerja luar biasa membantu kami. Kami juga berterima kasih kepada pimpinan staf, Ibu dan Bapak guru karyawan SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 3,
SMA Saferus 4 dan SMK Saferus 1 Palembang yang telah memberikan dukungan, berbagai bentuk dukungan kepada keluarga kami, sehingga kami semakin dikuatkan dalam menghadapi kedukaan yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kami juga berterima kasih kepada pimpinan staf, Ibu, Bapak Guru dan karyawan TK, SD, SMP, Saferus 3, termasuk SMA Saferus 4 yang sekarang sudah berada di lokasi Sekojo ini. Kami juga berterima kasih kepada para dokter, perawat, dan tenaga medis mulai dari Klinik Litwina, Rumah Sakit Karya Asih Kenten, Rumah Sakit Caritas Palembang yang telah bekerja dengan sangat baik, mengupayakan yang terbaik selama ibu kami menjalani perawatan mulai dari hari Senin hingga beliau berpulang kemarin pagi pukul 10:05. Selanjutnya kami juga berterima kasih secara khusus kepada bidang liturgi Paroki Santo Franciscus de Sales yang sejak mendengar kabar bahwa ibu kami telah berpulang bekerja keras mempersiapkan misa requiem pada hari ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan hikmat dan lancar. Terima kasih ibu-ibu dari tim liturgi DPP San Prades. Selanjutnya terima kasih untuk lektor sekaligus pemazmur, para prodiakon, misdinar, dan juga petugas kur. Kami juga berterima kasih untuk tim multimedia dan Komsos Paroki San Prades yang sudah berkenan menampilkan yang terbaik menurut kami selama misa requiem ini berlangsung. Kemudian kami berterima kasih kepada Bapak Lurah 2 Ilir, Bapak Ketua RT 22 RW 08, beserta seluruh jajarannya yang banyak memberikan perhatian dan dukungan bagi kami sekeluarga. Kemudian yang terakhir kami berterima kasih kepada seluruh keluarga, sanak saudara, sahabat, dan ibu bapak semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berkenan hadir memberikan doa khusus bagi ibu kami menghantarkan kepergian ibu kami menuju ke rumah Bapa. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, kalau saya boleh bercerita mungkin panjang ceritanya, tetapi sedikit saja. Sebagai anak, saya kemarin sungguh merasakan kehilangan seorang pahlawan. Ibu kami ini sejak saya berumur 12 tahun sudah menjadi single parent, berjuang untuk kami anak-anaknya 4 orang sehingga semuanya bisa hidup dengan baik, berkeluarga dengan baik. Jadi kemarin itu saya merasakan separuh jiwa saya sepertinya sudah terbang. Dan saya beruntung bahwa saya ditemani oleh begitu banyak orang yang mencintai ibu kami. Jadi hari ini saya boleh berkata kepada ibu, gereja ini penuh ibu dengan teman-teman yang sungguh mencintai ibu. Begitu banyak orang yang peduli. Bapak Ibu, jujur saya tidak menyangka bahwa perhatian dari ibu dan bapak sekalian dari gereja sungguh luar biasa kepada keluarga kami. Tidak ada yang bisa saya sampaikan selain ucapan terima kasih. Kalau saya boleh berbagi sedikit ke belakang, begitu banyak hal sederhana yang diajarkan oleh ibu kepada saya, kepada adik-adik, kepada mbak. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan, ada 3 hal. Yang pertama, beliau mempunyai kesetiaan yang luar biasa. Sungguh sesuatu yang mungkin saya saja tidak bisa melakukannya. Terutama kesetiaan akan iman beliau hingga akhir hayatnya. 2 minggu sebelum beliau berpulang, sempat ngobrol dengan saya kalau ingin mengikuti misa di gereja. Tetapi saya sampaikan bahwa
bahwa misa belum memungkinkan untuk Ibu karena lift sedang rusak. Mungkin itu adalah permintaan Ibu kepada saya yang saya tangkap sebagai permintaan terakhir beliau. Maka saya hari ini memang tadi pagi sempat ngomong dengan Ibu, Ibu saya mau ngantar Ibu misa untuk yang terakhir kali sebelum Ibu pulang ke rumah Tuhan. Dan puji Tuhan semua sudah terlaksana, misa requiem sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian Ibu dan Bapak, hal kedua yang diajarkan oleh Ibu bagi saya adalah kerja keras. Bagaimana beliau di tengah ketidakmampuannya, di tengah mungkin pendidikannya yang rendah, mampu mengajarkan kami untuk bekerja keras. Dengan cara apapun yang bisa beliau ajarkan, tidak menyuruh tapi beliau memberi contoh. Itu yang bisa saya tangkap dari beliau. Mungkin yang ketiga, yang pasti saya amati, beliau dalam kesederhanaannya mampu berbagi dengan banyak orang. Mungkin di angkatan-angkatan beliau pasti tahu Ibu. Mungkin anak-anak yang dari SD, TK, SMP, Sakrus 3 yang angkatan lama tahu bagaimana Ibu saya. Karena Ibu dulu memang cukup lama berjualan di kantin di SD Sakrus 3. Mulai dari saya kecil sampai saya dewasa bisa disebut. Jadi luar biasa perjuangan Ibu, dan itu selalu saya coba tanamkan ke dalam diri saya sendiri. Saya kira begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau tadi Romo Edi sudah menyampaikan bahwa kemarin ada satu hal yang menarik yang terjadi, bagaimana pagi itu peristiwanya, mungkin saya sendiri menangkap satu hal yang luar biasa juga. Ketika kemarin pagi saya menjemput Romo Yosef ke tempat parkir untuk memberi sakramen perminyakan buat ibu kami, saya tanya dengan Romo Yosef, Romo dengan siapa? Sendiri ya Romo? Oh enggak, berempat. Romo Yosef begitu, biasa bercanda. Terus saya tanya, dengan siapa Romo? Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka barusan saya merenungkan, ibu saya hari ini juga berangkat ke surga tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Putra dan Roh Kudus. Saya sungguh percaya itu. Jadi saya kira Ibu Bapak itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya terbawa situasi yang memang tidak bisa saya tahan. Semoga Ibu dan Bapak sekalian mengerti. Kemudian yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, selama hidup Ibu kami pasti banyak kesalahan yang dilakukan. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Pasti di antara Ibu dan Bapak sekalian ada yang merasa tersakiti. Karena itu saya sebagai anak tertua laki-laki, mewakili Ibu, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, supaya Bapak dan Ibu sekalian berkenan memberikan maaf dengan tulus, sehingga perjalanan Ibu kami betul-betul dilapangkan untuk menuju ke rumah Bapak. Kemudian yang terakhir, sebagai anak, kalau nanti ada ibu kami masih memiliki sangkutan berupa utang piutang, mohon kiranya untuk bisa menghubungi kami sehingga bisa kita selesaikan secara baik demi juga kelancaran Ibu dan Bapak sekalian. Saya kira itu saja. Oh, yang terakhir, saya mewakili Mbak dan adik-adik masih mohon kerelaan Bapak dan Ibu kalau sekiranya berkenan untuk mengantarkan ibu kami ke tempat peristirahatan terakhir. Saya sungguh sangat berterima kasih. Saya kira demikian Ibu dan Bapak, Romo, Frater, Suster. Semoga peristiwa iman yang kami alami hari ini betul-betul semakin mendewasakan kami sekeluarga dalam kehidupan beriman Katolik. Terima kasih, selamat siang. Sebagai tambahan saja, untuk rute bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan sendiri, rutenya nanti kalau bisa kita mengikuti supaya tidak kena macet, mengikuti ambulans. Maka kalau memungkinkan jangan jauh dari ambulans
supaya biasanya seperti itu Pak sopirnya. Nah kita dari sini sebelah sini ini jalan Urip Sumoharjo sampai nanti Sekojo. Urip Sumoharjo langsung belok kiri lewat depan Kumbang, terus PTC lurus sampai Demang dan langsung masuk ke Musi 2. Nah Musi 2 nanti baru ke dari bawah Musi 2 menuju ke Gandus. Itu rutenya supaya kita juga bisa lancar dalam perjalanan, dan kiranya ini jam 12 lewat 10 menit, mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama karena kita takut dengan cuaca sore seperti kemarin hujan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, terutama untuk keluarga yang berduka, keluarga dari Ibu Christina Sukatmi, saya mewakili para romo dan juga umat Allah di paroki Santo Franciscus de Sales Palembang ini menyampaikan rasa duka cita kami, dan kami berdoa bersama keluarga supaya Allah menganugerahkan belas kasih, kerahiman, pengampunan dosa, dan juga kebahagiaan abadi bagi Ibu Buddha tercinta. Oleh karena itu mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk saudari kita Ibu Sukatmi ini dan kita semua yang hadir di sini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Saudara Christina Sukatmi, beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga engkau dan semua saudara yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi dan pemberkatan jenazah untuk Ibu Christina Sukatmi sudah selesai. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan penghormatan terakhir. Mohon minyaknya jangan sampai kena muka. Satu arah supaya tidak macet atau tabrakan. Ambil dari jalur sebelah kiri saya. Kami persilakan dari depan yang mau memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Sini Bu, ya, terus kalau mau ya, ya.
Mohon hati-hati jangan kena muka ya. Ya agak itu supaya cepat satu arah. Siang itu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit kelam. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan menyelinap. Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Bersimpuh di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpuh di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita